Masih bersama Zibox TV. Sekarang kita akan melanjutkan kembali kisah seru film berjudul Kingdom. Diharapkan Zibox Family melihat kisah di konten sebelumnya. Oke, langsung saja kita pada alur ceritanya. Kisah ini dimulai dari keberadaan Issei yang kini telah kembali menjadi raja di kerajaan Qin. Saat itu ia ada di aula pertemuan seorang diri. Dalam kesendiriannya itu tiba-tiba ia menyadari adanya keberadaan seseorang di ruangan itu. Perlahan ia berjalan untuk mengambil pedangnya. Kemudian ia mencoba mengamati sekeliling ruangan. Mendadak dari arah samping keluar sesosok asing yang memakai topeng di wajahnya. Tak lama kemudian disusul kemunculan temanya dari seberang. Issei berdiri. Mereka tak mau memperkenalkan dirinya pada Issei, justru mengambil sikap untuk menyerang. Terjadilah pertarungan 2 lawan 1 di tempat itu. Dengan kedatangan Sin, akhirnya kedua penyusup itu dapat dilumpuhkan. Lalu mereka semua berkumpul untuk merundingkan apa yang telah terjadi. Shou Bunkum mencoba meminta maaf pada Issei karena telah lalai dalam menjaga keselamatan rajanya. Mendadak salah seorang penyusup yang ternyata belum tewas memberitahukan sebuah nama yang disebut sebagai Chiwu. Menurut Issei, Chiwu adalah suatu gelar pimpinan klan kesedihan yang mempunyai ilmu bela diri langka. Konon mereka mampu menghancurkan sebuah klan hanya seorang diri. Tiba-tiba seorang prajurit masuk melaporkan jika ada pergerakan besar pasukan kerajaan Wei menuju ke perbatasan. Era baru sepertinya sebentar lagi akan dimulai. 7 wilayah kerajaan telah berperang selama kurun waktu 500 tahun. Sin lahir sebagai budak yang tumbuh di barat kerajaan Qin akan memulai ambisinya untuk menjadi seorang jenderal perang. Bersama semangat akan kehadiran sosok sahabatnya yang telah tewas yaitu Hyo, Sin berusaha mewujudkan cita-citanya. Sekarang Sin bersama Issei, raja dari kerajaan Qin, akan memulai era penuh dengan gejolak ini. Issei saat ini punya impian besar untuk menyatukan semua wilayah di Cina dalam satu kerajaan di bawah kekuasaannya. Saat ini pasukan kerajaan Wei mulai bergerak melakukan invasi ke lintas batas. Mereka menuju sebuah dataran yang luas yang akan digunakan medan pertempuran, yaitu dataran Dakan. Di aula, Issei membicarakan peperangan yang akan segera dimulai bersama Sin dan Ten. Sejenak Big Sin teringat kembali bayangan sahabatnya Hyo. Ia terlihat sangat bersemangat dalam menghadapi peperangan kali ini. Sin lalu berpesan pada Ten untuk tetap tinggal di istana bersama raja. Mereka bertiga saat ini seolah-olah telah bersiap untuk menyambut peperangan ini. Di antara perbukitan di sebuah pegunungan, para infanteri keempat yang terdiri dari warga sipil tengah melakukan perjalanan menuju ke medan perang. Mereka saat ini bergabung dengan kavaleri kerajaan keempat dan akan berada di garis terdepan. Dari kaki lereng bukit, terlihat Sin terus memberikan semangat kepada rekan-rekannya. Mendadak dari rombongan barisan itu 2 orang bersaudara dari desa Sotwo tempat Sin dulu ikut majikannya mengenali Sin. Mereka tak menyangka Sin masih hidup setelah tak bertemu sekian lama. Mereka bernama Empi Yeong dan adiknya Midio. Dan mereka pun segera terlihat dalam sebuah pembicaraan yang akrab. Sin lalu bercerita kepada mereka jika ia telah berhasil menyelamatkan seorang raja besar. Mendengar perkataan Sin itu, mereka menjadi tertawa terbahak-bahak. Mereka tak yakin akan apa yang diceritakan Qin saat ini. Beralih ke pertemuan para pejabat tinggi kerajaan Qin. Menurut mereka pasukan kerajaan Wei sudah terbiasa menghadapi peperangan. Karena kondisi mereka yang berada di antara perbatasan tetangga kerajaan. Saat ini mereka menyangka kerajaan Qin adalah kerajaan terlemah di antara yang lainnya. Dalam perjalanan, infanteri keempat berhenti sejenak untuk membentuk formasi O. Formasi O adalah sebuah unit kecil yang terdiri dari 5 pasukan. Tujuan pembentukan ini agar pasukan menjadi solid dan dimulai dari unit yang terkecil. Akhirnya mereka di tempat itu mulai mencari dukungan satu sama lain untuk membentuk formasi itu. Sin mencoba tampil ke depan untuk menarik simpati rekan-rekan agar mau bergabung bersamanya. Ternyata tak satu pun dari rekan-rekan menanggapi ajakan Sin, kecuali 2 Empi Yeong dan Midio. Setelah sekian lama, akhirnya Sin mendapatkan seorang pria parubaya bernama Toku Kei tak mendapatkan formasi juga. Lalu Toku bergabung dengan Sin dan 2 bersaudara itu.
Mendadak Toku melihat seseorang bersorban juga tak mendapatkan formasi. Ia lalu menggenapi formasi itu dengan si manusia bersorban yang bernama Kang O alias orang buangan. Mereka segera menghentikan pembicaraan saat mendengar akan ada ribuan kavaleri kerajaan melewati tempat itu. Kemudian para infanteri segera berbaris rapi untuk menyambut kedatangan kavaleri itu. Shin yang berdiri di depan mulai mengenali siapa yang memimpin kavaleri itu. Ternyata ia adalah Tuan Wall yang membawa pasukan tersisa dari wilayah perbatasan. Shin dan Tuan Wall langsung terlibat dalam pembicaraan dan terpisah dari rombongan pasukan. Dari keterangan Tuan Wall, Shin jadi tahu jika pasukan kerajaan mundur ke tempat mereka karena serangan pasukan kerajaan Wei yang berjumlah sekitar 90.000 pasukan. Banyak orang tua, wanita dan anak yang menjadi korban dalam peristiwa penyerangan itu. Pasukan kerajaan Wei saat ini dipimpin oleh seorang jenderal yang bernama Oh Gyeonggun. Menurut kabar Jenderal Oh Gyeong bukanlah berasal dari wilayah Wei. Tapi seiring peperangan yang dimenangkannya, saat ini ia mendapat wewenang sebagai jenderal umum dalam penyerang ke kerajaan Qin. Seorang prajurit melapor kepada Jenderal Oh Gyeong jika Komandan Gung Yuan berhasil merebut 2 buah bukit di sekitar dataran Dakan. 2 bukit itu merupakan sebuah tempat yang sangat strategis di sekitar dataran Dakan. Sementara di kamp persinggahan markas kerajaan Qin, para komandan menyesal kekalahan mereka mempertahankan kedua bukit itu. Mendadak gaduh mereka segera terhenti ketika Jenderal Kerajaan Qin Bayo Gong masuk ke ruangan itu. Jenderal Bayo lalu memerintahkan pasukan untuk tetap berada di tempat. Ia lalu membubarkan diskusi para komandan yang saat itu membahas kekalahan mereka. Jenderal Bayo merasa tak perlu buru-buru untuk merebut kembali kedua bukit itu. Sementara itu para pasukan infanteri keempat mempercepat langkah mereka agar segera sampai ke dataran Dakan. Sedangkan musuh terlihat saat ini telah rapi dalam membentuk barisan pertahanan. Shin segera berlari ke atas bukit untuk bisa menyaksikan langsung apa yang dinamakan medan peperangan. Maklum Shin selama ini belum pernah sekalipun terjun ke medan perang sesungguhnya. Dari atas bukit itulah Shin bisa menyaksikan langsung kedua pasukan akan saling berhadapan. Tiba-tiba pimpinan kavaleri keempat kerajaan Qin yang bernama Komandan Park Ho Shin meminta semua pasukan segera berkumpul. Infanteri keempat segera membentuk barisan berkumpul dengan barisan pasukan kavaleri keempat. Park Ho Shin dikenal sebagai penjaga surga dan ia sangat militan dalam peperangan. Ia tak segan-segan menghukum pasukannya yang sudah tak punya semangat bertempur. Kebetulan Tuan Wall saat itu juga sempat mencegah Park Ho Shin berlaku kasar kepada anak buahnya. Selain dikenal penjaga surga, Park Ho Shin juga dikenal sebagai penyerang gila. Kali ini misi Park Ho Shin adalah menerobos pasukan musuh dan mengambil salah satu bukit yang sudah dikuasai pasukan kerajaan Wei. Akhirnya dengan komando dari Komandan Park Ho Shin, para infanteri bersama kavaleri keempat memulai penyerangan. Shin merasa ia harus berbuat yang terbaik dalam perang sesungguhnya ini. Dengan berlari di depan Shin begitu semangat untuk menerobos pasukan musuh. Dan pertempuran besar ini pun dimulai. Melihat barisan pertahanan dibabat habis oleh Shin, Gung Yuan segera memerintahkan pasukan kendaraan lapis baja untuk membuyarkan barisan penyerang musuh. Ia akan mengirim 2 gelombang pasukan kendaraan lapis baja yang akan membuat pasukan musuh kocar-kacir. Melihat akan datangnya bahaya besar itu, Shin mencoba untuk memperingatkan rekan-rekannya segera mundur. Tapi justru rekan-rekannya mengira pasukan musuh telah mundur. Sepak terjang kendaraan lapis baja itu memang tak diragukan. Makanya pasukan kerajaan Wei menang karena memiliki pasukan yang tak terkalahkan itu. Shin dan yang lain nampak kebingungan bagaimana menghadapi terjangan pasukan kendaraan lapis baja itu. Kali ini mereka juga telah bersiap untuk menghadapi terjangan gelombang kedua yang diyakini dampaknya lebih besar dari sebelumnya. Tiba-tiba dari arah belakang Kang O mempunyai gagasan. Ia meminta para infanteri untuk segera mengumpulkan mayat lalu menumpuknya.
Semula Sin tak paham akan strategi yang dilakukan Kang Po, tapi karena tak punya waktu banyak dan semua infanteri menyetujuinya, Sin pun segera melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan mereka. Setelah semuanya siap, Sin segera tampil ke depan sambil mengibarkan panji kerajaan Qin. Melihat target di depannya, pasukan musuh segera memacu kendaraannya menuju ke arah Sin. Dan rencana Kang Po benar-benar berhasil. Terjangan gelombang kendaraan lapis baja itu, akhirnya berhasil digagalkan. Serangan kendaraan lapis baja itu setidaknya telah memporak-porandakan lapisan pertahanan kerajaan Qin. Melihat kenyataan itu, Komandan Gong Yuan lalu memerintahkan pasukannya sebagian besar untuk menuruni bukit. Ia ingin pasukannya bersiap bergabung pasukan di daratan dan segera melakukan serangan besar-besaran. Para prajurit silih berganti melapor ke Jenderal Bayo jika kavaleri 4 dan kavaleri 3 telah banyak kehilangan pasukan. Barisan pertahanan mereka banyak diterobos oleh kendaraan lapis baja musuh. Mendapat laporan itu, Jenderal Bayo ternyata memilih untuk memerintahkan pasukan mundur. Kali ini sepertinya Jenderal Bayo akan membiarkan para infanteri dan kavaleri 4 akan bertempur sendirian tanpa bala bantuan. Di kerajaan Qin, Shou Bunkum datang dan melapor jika para infanteri dan kavaleri kerajaan telah dihancurkan oleh musuh. Hal itu membuat Aisei dan Ten menjadi sangat gelisah. Malam hari peperangan dihentikan, tapi tidak bagi Sin dan rekan-rekannya. Malam itu mereka mengamati pasukan kerajaan Wei yang sedang membersihkan mayat teman-temannya. Sin dan yang lain bermaksud menyergap para pasukan itu dari posisi yang paling lemah di barisan musuh. Lalu mereka bergerak ke samping untuk melihat keadaan sekitarnya. Tapi baru saja mereka bergerak, aksi itu dipergoki oleh pasukan kerajaan Wei. Melihat jumlah pasukan yang tak seimbang, Sin segera memerintahkan teman-temannya menyelamatkan diri lebih dulu. Dan dalam pertempuran itu, Sin yang sedikit terluka dibantu oleh Kang Po akhirnya mampu meloloskan diri dari kepungan pasukan musuh. Sin tersadar dari pingsannya, dan tahu-tahu lukanya sudah dibalut dengan sempurna. Ia melihat Kang Po saat itu tengah terjaga sambil menunggu dirinya siuman. Sin tak menyangka jika Kang Po solidaritasnya sangat tinggi. Sin mencoba menanyakan pada Kang Po yang ternyata adalah seorang wanita kenapa harus ada di medan peperangan. Kang Po pun akhirnya mau terbuka kepada Sin. Dulu ia mempunyai saudara perempuan yang bernama Kang Sang. Saat ini saudaranya telah tewas dan ia bermaksud untuk menuntut balas atas kematian Kang Sang. Kang Po mengatakan jika ia berasal dari klan kesedihan. Sin tiba-tiba teringat akan cerita Aisei mengenai klan kesedihan. Kemudian Sin mencoba bertanya apa yang dimaksud dengan kata Ciwu. Mendengar Sin menyebut nama itu, Kang Po justru mengarahkan pedang kepadanya. Kang Po curiga jika Sin ada kaitan dengan pembunuhan kakaknya. Sin lalu bercerita jika rajanya sempat hendak dibunuh anak buah seorang Ciwu. Kang Po lalu melanjutkan ceritanya kembali. Ciwu adalah sebuah istilah yang dipakai untuk memilih pemimpin di antara klan-klan sekitar mereka. Tradisi itu telah berlangsung lama dan waktu itu klan terkutuk menentukan jika besok akan diadakan pemilihan Ciwu. Berarti besok semua klan akan saling membunuh sampai tersisa satu orang yang akan menjadi Ciwu. Malam harinya menjelang tidur, Kang Sang bercerita kepada Kang Po bahwa ia mempunyai sebuah keinginan yang belum terwujud. Keinginannya adalah suatu saat ia ingin pergi ke lembah dan berjumpa seorang pria. Ia ingin bisa mengenal akrab para penduduk lembah dan berbaur dengan mereka. Selain itu suatu saat ia ingin bisa tertawa terbahak-bahak sepuasnya.
Mungkin karena leluhur mereka jarang tertawa, lalu klan itu dinamai dengan klan kesedihan. Kang Oh sangat sedih mengingat besok keduanya harus saling bunuh untuk menjadi Ciwu. Selesai berbincang mereka kemudian memutuskan segera tidur agar punya tenaga penuh keesokan harinya. Kang Oh sangat terkejut ketika mendapati dirinya bangun kesiangan. Ternyata Kang Sang telah menyalakan dupa agar Kang Oh tertidur pulas dan tak perlu datang ke pertandingan. Kang Oh segera berlari ke area pertarungan. Sampai di sana ia mendapati banyak mayat yang bergelimpangan. Semula Kang Oh lega karena tak mendapati mayat Kang Sang. Tapi setelah menengok ke atas barulah ia sadar jika saudara seperguruannya telah tewas. Sambil mendekat, Kang Oh segera mengambil kepala saudaranya itu. Ia sangat terpukul melihat kematian saudaranya yang sangat mengenaskan. Mula saat itulah ia pun menyimpan dendam kepada Ciwu yang terpilih. Di depan Sin, Kang Oh mengatakan jika pembunuh kakaknya bernama Yu Riyun. Karena ia tahu dialah yang terkuat saat itu dan sekarang ia tahu keberadaan orang itu di wilayah kerajaan Wei. Sin lalu bangkit dan mengatakan jika ia tak akan membiarkan Kang Oh melakukan balas dendam di depannya. Sin meminta pada Kang Oh untuk lebih fokus memikirkan untuk bisa mewujudkan keinginan Kang Sang. Seiring matahari terbit, rombongan infanteri yang sempat meloloskan diri dipertemukan kembali dengan Sin dan Kang Oh. Sin dari dasar jurang kemudian memanjat ke atas dan diikuti oleh Kang Oh dari belakang. Para infanteri sedikit terkejut karena melihat Kang Oh ternyata adalah seorang wanita. Pasukan Gong Yuan saat ini benar-benar merasa sudah di atas angin. Lalu ia memerintahkan untuk menurunkan semua pasukannya dari atas bukit. Dan Jenderal Oh Gyeong saat ini mendapat laporan itu, segera bersiap untuk membawa pasukannya menuju ke dataran Dakan. Komandan Park Ho-sin memerintahkan pasukan yang tersisa untuk membuat barisan pertahanan. Sementara musuh sudah mulai bergerak untuk melakukan penyerangan. Sementara kelompok kecil Sin saat ini terjebak di antara area musuh. Sin melihat di mana posisi bukit yang saat ini ditempati Komandan Gong Yuan. Dari situ Sin melihat jika banyak pasukannya telah menuruni bukit. Sin lalu memutuskan mengajak teman-temannya untuk menerobos ke atas bukit itu. Dan pertempuran kedua terjadi di atas bukit. Di kamp persinggahan, prajurit melapor kepada Jenderal Bayo jika sekelompok infanteri menerobos ke atas bukit. Mendengar hal itu, Jenderal Bayo lalu bangkit. Ia mengatakan pada pasukannya jika saat inilah waktunya melakukan penyerangan. Percikan kecil yang berasal dari pasukan infanteri akan mengibarkan peperangan yang sesungguhnya. Kali ini Jenderal Bayo akan menyerang melalui posisi kavaleri keempat. Dari situlah Jenderal Bayo akan memimpin pasukan elitnya menerobos peperangan. Mendapat perintah penyerangan, Komandan Park Ho-sin langsung memacu kudanya menuju ke medan perang. Komandan Park Ho-sin menangkap maksud Jenderal Bayo lalu membagi pasukannya menjadi dua. Sebagian pasukan dipimpin Tuan Wol menuju medan perang dan sebagian ikut Park Ho-sin menuju ke atas bukit untuk berhadapan dengan Komandan Gong Yuan. Park Ho-sin akhirnya sampai ke posisi Sin berada. Ia memberitahu Sin jika mereka akan langsung menerobos ke atas bukit. Mendengar hal itu Sin menjadi lebih bersemangat. Ia pun segera berlari ke atas bukit lalu disusul rekan-rekannya. Di sela-sela pertempuran Sin kembali bertemu dengan Park Ho-sin. Posisi Sin saat ini tengah menunggang kuda yang giat dapatkan dari pertempuran. Park karena melihat kekurangan personil berkuda lalu menawari Sin ikut menerobos ke atas bukit. Ternyata ajakan Komandan Park itu sangat didukung rekan-rekannya. Lalu Sin pun bergabung dengan Komandan Park berangkat ke atas bukit. Akhirnya pasukan Park Ho-sin sampai di atas bukit dan langsung berhadapan dengan pasukan Komandan Gong Yuan. Dan pertempuran seru kedua pasukan itu pun terjadi. Pertempuran itu selain menewaskan Komandan Gong Yuan juga membuat Park Ho-sin sekarat. Dengan tewasnya Komandan Wei Gong Yuan, moral pasukan Wei menjadi runtuh.
Komandan regu musuh akhirnya menyerukan agar mundur dari tempat itu. Sin lalu mengibarkan bendera kerajaan Qin agar bisa dilihat dari medan pertempuran. Sin bertekad untuk mempertahankan tempat itu apapun resikonya. Sebelum meninggal, Park Ho-sin memerintahkan komandan regu untuk turun bukit dan memerintahkan Sin dan pasukannya tetap bergerak untuk menyerang. Tak lama kemudian rekan-rekan Sin telah sampai di atas bukit. Mereka berterima kasih kepada Kang Oh yang selalu menjaga di belakang. Setelah bersukaria sejenak, Sin lalu melangkah untuk melihat barusan musuh. Alangkah terkejutnya Sin, barusan musuh telah bersiap dalam jumlah yang sangat banyak. Saat ini ternyata Jenderal Oh Gyeong dan pasukannya telah bergabung di dataran Dakan. Melihat kenyataan itu, Sin tak tahu harus berbuat apa. Seorang prajurit masuk ke aula utama kerajaan untuk menghadap. Ia melaporkan keadaan terkini di medan peperangan kepada Sou Bunkum. Lalu Esai bertanya kepada Sou Bunkum apa yang terjadi saat ini. Sou Bunkum lalu mengatakan bahwa legenda 6 jenderal besar kerajaan Qin yaitu Jenderal Oki bergerak menerobos barisan peperangan dari kedua belah pihak. Di lain sisi, seorang prajurit Wei melapor jika telah hadir pasukan Jenderal Oki bersama 500 pasukannya ke medan perang. Jenderal Oh Gyeong lalu waspada apa maksud Jenderal Oki datang saat ini. Sin bergerak ke sana kemari untuk melihat celah pasukan musuh. Mendadak ia dikejutkan akan kedatangan Jenderal Oki ke atas bukit. Ia lalu menyapa Sin dan menyatakan kekecewaannya kepada Sin. Jenderal Oki mengatakan jika Sin tak paham strategi peperangan. Mendengar hal itu Sin menjadi jengkel. Sebelum ia bertindak bodoh, seorang komandan regu memintakan maaf untuk Sin. Jenderal Oki lalu menambahkan dalam peperangan tak cukup hanya akal, tapi naluri dan insting menyerang juga menentukan hasil pertarungan. Setelah mengatakan seperti itu, seolah Jenderal Oki memberitahu Sin jika Jenderal Bayo sudah mulai bergerak menuju medan peperangan. Kali ini dengan kecepatan penuh Jenderal Bayo bersama pasukan elitnya sedang menerobos barisan pertahanan musuh. Jenderal Bayo terlihat berhasil menerobos barisan pertama musuh. Kemudian Jenderal Oh Gyeong memerintahkan pasukan kendaraan lapis baja untuk menghadangnya. Melihat hal itu Sin tak bisa tinggal diam. Ia kemudian memohon kepada Jenderal Oki untuk dipinjami seekor kuda perang. Lalu Jenderal Oki memerintahkan pada Tu asistenya untuk membawakan kuda bagi Sin. Sin lalu bergegas menaiki kuda itu. Kang Oh sejenak menghentikan langkah Sin. Sin lalu mengucapkan selamat tinggal dan mulai memacu kudanya dengan sangat kencang menuju barisan Jenderal Bayo yang dipepet kendaraan musuh. Akhirnya pertempuran dahsyat pun terjadi. Sampailah Jenderal Bayo ke hadapan pasukan Jenderal Oh Gyeong. Jenderal Bayo mengingatkan jika dulu Oh Gyeobege hanya seorang penjaga perpustakaan. Oh Gyeobege lalu membenarkan hal itu, tapi karena sikap pembesar Qin yang telah membantai saudaranya maka ia pun bertekad untuk menghabisi orang-orang Qin. Tak lama kemudian kedua jenderal itu pun bersiap melakukan pertarungan duel 1 lawan 1. Selesai peperangan Jenderal Oki menemani Bayo. Ia memuji Bayo yang telah berhasil mengalahkan Oh Gyeong. Bayo terbersit inspirasi menerobos pasukan musuh, karena sebelumnya melihat kehadiran Oki yang ternyata sejak awal memperhatikan peperangan itu. Jenderal Bayo bersama pasukannya saat ini larut akan kemenangan mereka. Rekan-rekan Sin bersama yang lain berusaha menemuinya. Tapi sepertinya Sin tak melihat keberadaan Kang Oh saat itu. Semua orang merasa senang karena perang telah berakhir. Kang Oh terlihat sedang berjalan menjauhi teman-temannya. Tak sadar Sin perlahan berjalan mendekati Kang Oh dari belakang. Bayo mengundang Jenderal Oki untuk merayakan kemenangan. Tapi sepertinya Oki tak bisa menerima tawaran itu karena banyak hal yang harus dilakukan Oki setelah ini. Sin dari belakang lalu menyusul Kang Oh. Sin mengatakan jika kemenangan yang mereka raih saat ini berkat jasa Kang Oh juga. Kang Oh tetap bersikeras akan mencari pembunuh saudarinya ke wilayah Wei. Karena tak bisa membujuk untuk bersama, lalu Sin mencandai Kang Oh. Ia mengatakan ada perubahan dari diri Kang Oh, yaitu Sin melihat tak ada pancaran mata kesedihan di mata Kang Oh saat ini. Sin lalu menyodorkan tangan sebagai ucapan selamat tinggal dan berharap suatu saat akan bertemu kembali. Kang Oh lalu berjalan mendekati Sin dan tak disangka, ia justru memukul perut Sin sebagai ucapan selamat tinggal seorang sahabat. Nampak Kang Oh meninggalkan Sin sambil tersenyum walaupun ia berusaha menyembunyikannya.
Shin kembali ke kerajaan untuk menemui Ace dan Ten. Shin sedikit menggoda Ten karena tahu ia mengkhawatirkan dirinya. Ten lalu mengatakan pada Shin untuk peperangan selanjutnya ia akan ikut serta. Ia akan terjun ke peperangan dengan menggunakan otaknya bukan mengandalkan skill bertarung. Kemudian mereka bertiga berkumpul di depan peta wilayah Cina. Ketiganya punya ambisi menatap masa depan yang penuh gejolak saat ini. Dalam rapat pejabat kerjaan Qin, Ace akhirnya memutuskan untuk mengangkat Shin sebagai perwira. Tiba-tiba datang seorang prajurit yang melapor jika Perdana Menteri Sebei dan Liu Wei ingin menghadap sang raja. Di depan Ace, rombongan itu kemudian mengutarakan maksudnya untuk menyelidiki adanya penyusup ke istana. Ace lalu bertanya dari mana Perdana Menteri tahu masalah itu. Ia pun menjawab jika intelijennya saat ini mempunyai informasi detail masalah itu. Lalu Ace meminta kepada Sebei untuk melindunginya. Suatu hari anak buah Tuan Wall terlihat berjalan bersama Shin. Ia diminta agar mengantarkan Shin menuju kastil Jenderal Ouki. Hingga akhirnya mereka pun sampai di depan kastil Jenderal Ouki. Shin lalu bergegas berjalan menuju ke kastil itu karena sudah tak sabar untuk bisa belajar banyak kepada Jenderal Ouki. Sekian episode kisah seru kali ini. Berjumpa lagi di lain kesempatan dan masih menunggu sequel selanjutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.